Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tayyib. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan keimanan untuk menuntut ilmu walaupun secara virtual seperti biasa bersama Ustadz kita dan guru kita nih Ustadz Isnan Ansori. Dan di sini juga sudah bergabung bersama kami alhamdulillah ada Bapak Adi, Bapak Ahmad MZ, Bapak Didi, kemudian Bapak Dimas. Semoga para pemirsa yang menyaksikan selalu berada dalam kesehatan dan keistiqomahan. Amin. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat saya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga antum selalu berada dalam kesehatan juga biar tetap fit menyampaikan ilmu-ilmu antum. Baik, sebagaimana pengalaman kemarin kita berdoa semoga tidak terjadi lagi saja penyadapan. Jadi mungkin banyak dari para jamaah dan operator ke distract jadinya. Jadi bingung mau ngapain. Semoga insya Allah berjalan lancar. Ini hasil rekamannya nggak berpengaruh ya? Cuma berhenti sebentar kayaknya. Iya, cuma berhenti sebentar dan insya Allah bisa dipotong sih kayaknya kalau masalah itu. Baik, mungkin untuk menyegarkan pikiran kita, antum bisa opening dulu. Kita masih gini saja bahas masalah istimbat ta'lili di qawadihillah. Baik, kemarin kita udah bahas masalah metode mengqadih gimana ya? Metode menyanggah pendapat ulama dari membantah qiyas ya. Membantah qiyas. Ada 10, jadi kita udah bahas 5 kemarin. Mungkin untuk opening langsung saja saya berikan kesempatan dan waktu pada antum. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وتحيته السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat waktu, kesempatan, dan keistiqomahan di dalam berislam. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bisa menggunakan nikmatnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nanti ditempatkan di hari akhir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya. Dan insyaallah kajian-kajian waktu-waktu baik yang kita lalui ini akan menjadi kenangan indah ketika insya Allah kita berada di surga Allah nanti di hari akhir. Mudah-mudahan. Salam mari kita sampaikan kepada Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat radhiyallahu alaihim, dan insya Allah pada kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Zaifah dan teman-teman dari Rumah Fikih yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada hari ini memasuki sesi yang ke-28 ya. Tadi kayaknya ada yang keliru tuh tulisnya 26 apa saya lihat. Iya. 28 ya. Kita masuk sesi ke-28. Tapi masih melanjutkan materi yang terputus ya pada kesempatan yang lalu. Sebenarnya kemarin direncanakan selesai tapi karena mengingat waktu yang terbatas ya kita potong menjadi 2 ya. Yaitu terkait dengan qawadihul illah, atau masalah bagaimana para ulama itu membuat satu metode yang disepakati ya, dalam rangka untuk saling berargumentasi ketika berbicara secara khusus dalam bab qiyas gitu ya. Artinya yang namanya perdebatan itu ya tentu harus ada hal-hal yang disepakati dulu gitu. Jadi jangan berdebat tapi nanti tidak sepakat titik yang menjadi hakimnya hingga yang satu bicara A, yang lain bicara Z. Nah, ini kan nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi artinya berdebat itu ada konunnya, ada aturannya, ada undang-undangnya gitu. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa dalam masalah
hukum fikih ini kan dinamis ya, tidak hanya terbatas dalam atau tidak hanya kita membatasi sebagaimana apa yang terjadi pada masa Rasulullah saja gitu ya. Yang harus kita pahami bersama adalah banyak ulama menegaskan Rasulullah itu meninggalkan bagi kita ada dua, bukan hanya maksudnya dua dalam arti bukan Al-Quran dan Sunnah yang saya maksud ya. Rasulullah meninggalkan bagi kita itu adalah aturan Islam ya, ajaran Islam yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat di masa beliau, sekaligus cara bagaimana memahami Islam untuk bisa diterapkan pada masa-masa yang akan datang yang tidak ada di masa Rasulullah. Nah, itulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa Rasulullah itu meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah seperti sebagai bahan mentahnya, tapi juga meninggalkan bagi kita metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu gitu. Misalnya sebagai satu contoh, Nabi SAW di dalam beberapa riwayat mengajarkan secara tidak langsung kias misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Nabi pengen kan tinggal jawab A, B aja langsung jawab gitu ya. Misalnya seperti pertanyaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di saat puasa Ramadan, beliau mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, atau Nabi bertanya, apa yang membuat kau celaka? Ya aku berpuasa Ramadan, tapi saat itu sedang mencium istriku gitu kan. Jadi beliau mencium istrinya sedang berpuasa, saat sedang berpuasa. Nah, beliau Umar bin Khattab menganggap bahwa mencium istri termasuk membatalkan puasa. Lantas bertanya kepada Nabi, apakah itu batal atau tidak? Ya sebenarnya kalau secara fikih kan sederhana aja. Rasul tinggal katakan, ya nggak batal, kan selesai gitu kan. Ya sederhana kan begitu. Tapi lihat bagaimana hadis menjelaskan bahwa Rasul langsung malah bertanya balik. Bagaimana kalau engkau berkumur-kumur, wahai Umar? Ya. Apakah itu membatalkan puasamu? Maka Umar mengatakan, ya tidak. Nah, begitu juga dengan mencium. Nah, berarti kan Rasul mengkiaskan hukum berkumur-kumur, mengkiaskan hukum mencium istri kepada hukum berkumur-kumur. Ya memang sih dalam ilmu hadis ini bukan kias, ini teks hadis gitu ya. Ini hadis Nabi gitu. Tapi para ulama menyimpulkan dari sabda Nabi inilah nanti akan lahir yang namanya kias gitu. Jadi secara tidak langsung Nabi mengajarkan kepada kita metode di dalam memahami dan menerapkan aturan-aturan yang sudah ada di zaman Nabi dan terbatas ya pada teks-teks yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang disebut oleh Imam Ibn Rushd sebagai an-nususul mutanahiyah ya, nas-nas yang terbatas tapi kemudian bisa diterapkan dalam al-umurul mustajiddah, dalam perkara-perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah ketika ada perkara baru yang disampaikan atau ada hukum baru yang atau ada perbuatan dan amalan baru yang tidak ada di zaman Nabi tapi kemudian dibolehkan atau bahkan dianjurkan oleh para ulama untuk dilakukan, ya salah kalau kita misalnya tidak menyetujuinya dengan menuduh ini nggak ada di zaman Nabi. Nah, itu bukan metode ilmiah gitu ya. Baik. Jadi ada metode tersendiri bagaimana kita tidak setuju terhadap pendapat seorang ulama. Jadi artinya usul fikih ini mengajarkan kepada kita bukan hanya bagaimana menggali hukum gitu ya, tapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana berargumentasi ketika kita menolak atau tidak setuju dengan pendapat seorang ulama dengan metode yang disepakati. Karena tadi saya katakan namanya perdebatan, kalau misalnya metodenya aja sudah nggak sepakat, ya nggak akan ketemu gitu ya. Yeah. Nah, jadi harus sepakati dulu metode tersebut. Nah, salah satunya dalam konsep qawadihul illah ya, secara khusus dalam bab qiyas. Gitu. Ya walaupun nanti ujung akhirnya bisa saja nanti hukumnya disepakati atau tidak, itu tentu kan kembali kepada argumentasi masing-masing gitu ya. Yang penting masing-masing punya cara, punya landasan, punya metode yang diakui secara bersama. Masalah hasil akhirnya ya Rasul mengatakan idza asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Ya kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau salah ya tetap dapat pahala juga gitu walaupun cuma 1 gitu kan. Jadi nggak ada ruginya ulama berijtihad itu. Yang penting benar cara berargumentasi. Nah, ya seperti itu. Ini mungkin mukadimah yang sering saya sampaikan untuk kita sekali lagi. Ya khususnya bagi kita para mukallid ini jangan kemudian dalam tanda kutip besar kepala di hadapan para ulama gitu. Ya. Menuduh sembarangan gitu. Insyaallah semua ulama itu yang diakui umat. Ya kalaupun misalnya salah, tetap kesalahan mereka itu dapat pahala. Nah kalau kita, benernya kita malah salah kata Imam. Aduh. Ya artinya benernya seorang mukallid kalau benar saat itu bisa jadi kedua ketiganya kan salah kalau nggak pakai ilmu gitu kan. Iya. Nah, jadi lebih baik mengikuti fatwa mereka dan salahnya itu malah dapat pahala. Kalau pesannya Dr. Hasan Syingkiti itu bagus banget di kampus kan. Kalau misalkan kita berijtihad tanpa ilmu tuh faqad akhta'a walau asab katanya. Jadi kita itu udah salah walaupun ijtihad kita benar gitu, tapi nggak pakai ilmu. Ya
Sama seperti seorang yang ngaku-ngaku dokter, ya. Kalau di cerita rakyat di tempat saya itu di Palembang Baik. ada cerita rakyat namanya si Pandir. Nah, cerita rakyat. Si Pandir kan artinya orang bodoh ya. Jadi si Pandir ini diminta untuk mengobati seorang putri raja. Ya saat itu obatnya benar gitu, benar dalam arti dia ini nggak paham ilmu kedokteran gitu ya. Kebetulan. Tapi ya kebetulan benar gitu kan, kebetulan akhirnya sehat si putri raja itu. Besok-besok dia ditunjuk jadi dokter. Nah, Waduh. akhirnya apa yang terjadi? Nah, udah untuk yang kedua ketiganya malah bunuhin orang. Gitu kan. Si Pandir. Ya, makanya hati-hati. Artinya ya itulah tadi. Kalau benarnya itu malah disalahkan. Maka ya disinilah penting pernyataan Imam atau pernyataan siapa Ali bin Abi Thalib, halakamruun man lam ya'rif qadrahu. Ya, celakalah seseorang yang tidak mengetahui kadar dirinya sendiri. Waduh. Ya, itu. Jadi ini qawadihul illah yang akan kita bahas ini sebenarnya ya itu tadi, untuk menjadi rambu-rambu lah bagi kita untuk tidak langsung memvonis ulama-ulama kita yang berijtihad itu tidak memiliki dasar. Ya, kalaupun satu sama lain di antara mereka saling berdebat, ya itu perdebatan ilmiah di antara mereka. Gitu. Ya kita tinggal terima jadinya aja lah, gitu ya. Gitu. Nah, inilah usul fikih. Ya. Kita langsung saja Ustaz Hudzaifah, silakan tampilkan. Tadi saya kirim file terbaru, yaitu ada sedikit revisi beberapa contoh. Oh ada Seth? Sebentar nanti saya atau antum buka di WhatsApp antum kirim mana? Sebentar saya ambil dulu. Mungkin antum bisa kasih opening lebih dulu sebentar. Tadi udah opening ya. Baik. Jamaah yang Allah Taala, mungkin sambil Ustaz Hudzaifah membuka filenya. Jadi kita ini dalam pembahasan yang usul fikih seperti biasa, saya ingin mereview ya secara umum bahwa kita sekarang memasuki bab yang ketiga ya dalam ilmu usul fikih, yaitu seputar istinbatul ahkam atau metode di dalam menyimpulkan hukum syariat yang disebut oleh Imam Ghazali dengan istilah turukul istithmar, ya, metode memanen buah fikih dari pohon-pohonnya atau dari dalil dari syariatnya. Yang mana metode istinbat hukum ini ada dua, ya. Ada terkait dengan bagaimana menggali hukum syariat dari teks-teks syariat, ya, atau dari Al-Quran Sunnah, yang mana nanti dibedakan menjadi tiga, istinbat bayani, istinbat ta'lili, dan istinbat istislahi. Dan yang kedua adalah bagaimana mengkompromikan antara dua dalil yang kesannya kontradiktif, ya, atau dalam bahasa disebut dengan turuk daf'it ta'arud, ya, bagaimana metode mengkompromikan dalil yang kesannya kontradiktif. Nah, jadi ini dua pembahasan inilah yang disebut dengan istidlal, ya, atau pembahasan yang ketiga dari 4 bab ilmu usul fikih. Dan kita baru pada pembahasan tentang istinbatul ahkam. Belum masuk wilayah bagaimana mengkompromikan dalil yang kontradiktif, dan istinbatul ahkam yang kita bahas ini adalah subbab yang kedua, ya, istinbat ta'lili, yaitu tentang bagaimana cara menggali atau menyimpulkan illat, alasan penerapan hukum syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah, sekaligus bagaimana kemudian diterapkan pada persoalan-persoalan baru yang itu belum ditemukan jawabannya secara tekstual atau dalam ilmu usul fikih disebut dengan dalil qiyas. Ya. Nah, jadi inilah istinbat ta'lili yang bab kedua ini akan kita bahas, yaitu terkait dengan masalah illah. Dan kita sekarang insyaallah mungkin akan menyelesaikan pembahasan terakhir ya dalam istinbat ta'lili, yaitu masalah qawadihul illah yang sebenarnya sudah dimulai pada pertemuan yang lalu. Tapi karena waktu yang terbatas, kemudian kita bagi menjadi dua. Sekarang kita masuk berarti kepada al-qadihah al-sadisah ya, Hudzaifah ya? Ya, Seth. Al-qadihah as-sadisah atau metode bagaimana mendebat kias mazhab atau ulama tertentu yang nomor ke-6 ya. Ke-6 atau ke-5? Ke-6 ya? Ke-6, Seth. Oh. Tarkib sudah belum, Seth? Kayaknya belum, berarti ke-5 ya. Ke-5 berarti, Seth. Saya belum. Ya. Afwan. Berarti ke-5 ya. Al-khamisah, al-qadihah, al-khamisah. Yaitu tarkib. Dan selanjutnya nanti akan kita bahas sampai nomor 10 ya. Baik. Nah, untuk tarkib sendiri, tarkib ini sebenarnya berasal dari kata rokhaba yurokhibu, ya, artinya menyusun gitu ya. Tapi artinya istilah tarkib ini dalam ilmu usul fikih digunakan dalam beberapa istilah ya. Kalau misalnya dia dikaitkan dengan ijma, nanti ada istilah ijma murakkab. Itu lain lagi maknanya gitu ya. Nah, tapi yang kita sebut tarkib di sini adalah dalam bab qawadul illah.
Nah, definisinya dalam terjemahan seperti ini. Jadi berlakunya hukum pada asal berdasarkan kesepakatan antara mustadil dan muqtarid. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa ada 4 rukun qaudhiyah ya. Ada mustadil yang menyampaikan qiyas, ada muqtarid yang menolak qiyas, kemudian ada qiyasnya sendiri yang nanti akan jadi objek yang diperdebatkan, dan ada metode. Nah, metodenya adalah tarkib di sini yang kita bahas ya. Nah, metode tarkib ini mananya apa? Jadi hukum yang berlaku pada asal itu disepakati antara mustadil yang menyampaikan qiyas dengan muqtarid yang menolak qiyas tersebut ya. Hanya saja muqtarid menolak hukum tersebut berlaku karena sebab illat mustadil. Apakah dengan cara menolak sifat yang diajukan mustadil sebagai ilah atau menolak ilah yang diajukan terdapat pada asal. Artinya begini, hukum asalnya itu disepakati gitu ya. Jadi hukum asal yang ada pada asal dan fara' itu sepakat. Hanya saja sang muqtarid ini tidak sepakat dengan ilat yang diajukan oleh mustadil. Artinya begini Ustaz Uzaifah, hasil akhirnya sepakat gitu. Tapi pendalilannya itu istilahnya itu tidak sepakat gitu ya. Tidak sepakat gitu. Jadi artinya hukumnya nggak ada masalah ya, sudah mungkin menjadi ijma misalnya. Tapi kemudian ilat yang diajukan oleh mustadil ini tidak disepakati oleh muqtarid. Artinya bisa jadi muqtarid dalam hal ini sebenarnya ingin membantu agar kemudian ilatnya mustadil ya jangan keliru lah gitu, walaupun kita sepakat hukumnya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan tarkib. Nah, contohnya aja lah biar lebih mudah ya. Misalnya ini dalam masalah talak ya. Ada istilah talak mu'allaq. Jadi ini saya sebelumnya akan menjelaskan dulu bahwa talak itu sebenarnya klasifikasinya banyak ya. Jenis talak itu banyak sekali. Jadi talak itu bisa dibedakan berdasarkan hubungannya dengan rujuknya suami. Nanti dibedakan menjadi 3. Ada talak roja'i, talak ba'in subro, talak ba'in kubro. Nah, ini dari sisi bisa rujuknya suami. Bisa juga talak dibedakan berdasarkan lafadznya. Ada talak soreh, ada talak kinai. Ya, karena talak kinayah. Kemudian, nah yang kita sedang ingin bahas di sini adalah talak berdasarkan waktu jatuhnya talak untuk memulai istri menghitung iddah. Ya. Jadi kan konsekuensi dari talak itu kan istri akhirnya menghitung masa iddah gitu kan. Nah, ketika sang istri menghitung masa iddah ini terkait dengan talak yang terkait dengan waktu. Di mana para ulama membedakan talak yang terkait dengan masa iddah istri ini menjadi, atau penghitungan masa iddah istri ini menjadi 3. Ada talak munjas. Talak munjas itu artinya ucapan talak yang saat diucapkan ya langsung iddahnya dihitung gitu ya. Itu talak munjas. Dan inilah hukum asalnya. Hukum asal talak itu ya setelah suami mengucapkan talak ya sudah. Berarti si istri sudah mulai menghitung iddah. Ya. Ada juga talak talak mudhof lil mustaqbal ilal mustaqbal. Ya, talak mudhof ilal mustaqbal. Nah, talak mudhof ilal mustaqbal itu artinya adalah talak yang dimulai iddahnya dari waktu yang ditetapkan oleh suami. Misalnya si suami mengatakan kepada istrinya setelah lewat 1, ini saya mencontohkan ya, saya bukan mengatakan kepada istri saya ya. Baik, Sadia. Siapa? Baik. Karena kan ada hadis mengatakan salah sunjiduhun dan jidun, khasuhun dan jidun. Ada 3 ucapan yang main-mainnya pun jatuh, yaitu talak. Ya. Tapi ini saya bukan sengaja ya, ngasih contoh aja. Ya. Nah, jadi misalnya ada seorang suami ya berkata kepada istrinya, setelah lewat 1 minggu dari hari ini jatuhlah 1 talak saya. Nah, itu namanya disebut talak mudhof ilal mustaqbal. Ya saat dia berucap belum jatuh talak gitu kan. Tapi setelah lewat 1 minggu baru terhitung talaknya jatuh. Nah, yang ketiga ada talak mu'allaq. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, talak mu'allaq itu adalah talak yang diucapkan suami dengan mentaklik, dengan mengkaitkan kepada sesuatu. Nah, inilah yang biasanya kalau dalam tradisi pernikahan di Indonesia yang disebut dengan sighah taklik. Jadi sebenarnya Ustaz Uzaifah, nanti kalau Ustaz Uzaifah menikah, ya lalu diminta sama KUA baca sighah taklik setelah akad nikah. Itu sebenarnya Ustaz Uzaifah setelah nikah langsung mentalak istrinya. Waduh. Tapi talaknya dalam wujud taklik gitu ya. Artinya ya selama tidak melakukan apa yang diucapkan dalam sighah taklik itu ya tidak jatuh talak gitu ya. Tapi sebenarnya itu sudah jatuh talak sebenarnya, dalam arti sudah dimulai talaknya, namun belum jatuh karena belum terpenuhi apa yang sudah diucapkan. Nah, yang jadi masalah tuh begini, talak yang ditaklik ya, talak yang didasarkan kepada sesuatu ini disampaikannya sebelum akad. Nah, ini sah nggak talak seperti itu?
Misalnya begini, ada seorang calon suami. Ya, calon suami ngomong sama calon istrinya gitu kan. Kita kan seminggu lagi mau akad nikah gitu ya. Baik. Nah, tapi saya sejak hari ini sudah mentalak kamu. Gitu. Nah, itu gimana itu talak sudi itu gitu ya. Jadi dia sebelum nikah sudah talak istrinya, talak calon istrinya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan talak mu'allaq sebelum akad gitu ya. Atau misalnya ditaklik gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya kamu ketahuan punya pacar lain, misalnya kalau misalnya orang masyarakat kan menganggap pacar itu biasa gitu ya. Kalau nanti kita nikah rupanya ketahuan kamu punya pacar, jatuh satu talak. Karena dia belum nikah gitu ya, dia belum nikah. Gitu. Nah, itu namanya disebut talak sebelum akad gitu. Nah, ini pertanyaannya, ucapan seperti ini jatuh tidak? Kalau misalnya si calon istri ini kemudian ya dia ngomong nggak ada gitu kan, rupanya terbukti nanti ada gitu ya, jatuh nggak talaknya gitu. Padahal diucapkan sebelum akad. Padahal kan hukum asal talak itu apa? Hukum asal talak itu kan diucapkan oleh seseorang yang memiliki istri. Gitu. Ya kalau dia nggak punya istri, untuk siapa talak itu disampaikan? Gitu. Kan nggak mungkin dia bilang kepada tetangganya, jatuh satu talak, isi tetangga saya. Ya, hubungannya apa dengan dia? Gitu. Baik. Nah, itu kan berdasarkan hadis Nabi, dalam satu hadis Nabi mengatakan, innamat talaqu liman akhadha bisaq. Nabi SAW. Sesungguhnya talak itu dimiliki oleh yang memiliki sak. Memiliki sak itu maksudnya sak itu kan terjemahnya itu betis gitu ya. Maksudnya adalah yang memiliki istri gitu ya. Nah, ini akadnya belum berlaku gitu, tapi dia sudah talak. Nah, itu. Sebenarnya sih semua ulama sepakat ya, ucapan seperti ini tidak sah talaknya. Ya karena memang belum nikah gitu kan. Ya, pasti nggak sah itu nikah talaknya. Tapi yang jadi persoalan bahwa ulama ada dua mazhab ya, yang mereka sebenarnya sepakat hukumnya tidak sah. Tapi satu mazhab mengatakan ya talaknya tidak sah, kias kepada talak mu'allaq gitu maksudnya. Jadi tidak sah atas dasar kias kepada talak mu'allaq. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, mazhab kedua mengatakan tidak sah atas dasar kias kepada talak munjas. Gitu. Jadi punya dua asal, tapi Mustadil menyampaikan asal talik. Ya, kita baca aja tentunya ya. Misalnya begini, Mustadil berkata, jika seorang laki-laki berkata, jika aku telah menikahi seorang wanita, jika itu kan berarti taklik. Ya. Istilah jika itu kan taklik, gitu kalau dalam bahasa Arab kan. Jika aku telah, nanti kalau misalnya sudah menikahi seorang wanita, maka ia tertalak saat itu juga. Ini nggak tahu nih suami yang lagi keblinger otaknya mungkin. dia mau main-main sama istrinya gitu ya. Jadi setelah mengucapkan qabil tu nikah, langsung satu talak. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ucapan ini gitu ya. Jadi dia berkata seperti itu. Nah, kan begini, dalam Islam itu setiap ucapan ada konsekuensi hukumnya, nggak bisa sembarangan walaupun dia main-main gitu kan. Nah, yang jadi persoalan dia mungkin niatnya main-main, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa salasun jidduhun najiddun wa hazluhun najiddun, 3 perkara yang main-mainnya jatuh, sungguh-sungguhnya juga adalah jatuh berlaku hukumnya. An-nikahu wa talaqu wa raja'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Nah, jadi walaupun si suami di sini mengucapkan kata talak main-main misalnya ya tentu dalam hukum Islam itu ada konsekuensi, nggak bisa sembarangan gitu kan. Nah, dalam hal ini yang jadi persoalan, dia berkata, jika aku telah menikahi seorang wanita, maka jatuhlah satu talak saat itu juga. Berarti dia belum menikahinya, tapi sudah mengucapkan talak gitu kan. Nah, perkataan ini sebenarnya semua ulama sepakat tidak menyebabkan wanita yang dinikahinya nanti secara otomatis tertalak. Tapi dia berargumentasi sebab taklik talaknya ini dilakukan sebelum akad nikah. Ya, taklik talaknya dilakukan sebelum akad nikah berdasarkan kias pada perkataan seseorang, wanita yang akan aku nikahi secara otomatis jatuh talakku atasnya. Ini sebenarnya dalam penggunaan bahasa Arab ya. Kalau yang pertama itu menggunakan fi'il madhi, seakan-akan dia sudah menikahi. Tapi kalau yang kedua ini menggunakan fi'il mudhari. Karena pada dasarnya kan yang namanya talak itu kan secara waktu dia present atau future. Ya, dia untuk hadir atau untuk mustakbal, gitu kan. Jadi talak itu kan diucapkan untuk yang akan terjadi, gitu, bukan yang telah lalu gitu kan. Nah, itu kan. Nah, tapi dia menggunakan kata yang lalu untuk menjatuhkan talak yang akan datang. Jadi gitu. Dan dua-duanya dianggap tidak sah berdasarkan mazhab yang pertama ini menggunakan taklik, yaitu menggunakan kata jika. Ya karena bisa jadi setelah dia berucap begitu kan akhirnya nggak jadi nikahnya gitu kan, bisa jadi. Atau sampai meninggal dia nggak nikah ya bisa jadi. Nah,
Nah, jadi dia mengucapkan itu ya wallahualam tujuannya apa. Intinya kalau terjadilah kasus gitu. Yang namanya fikih kan pasti juga memprediksi hukum sesuatu yang kalau terjadi apa hukumnya kan gitu. Nah itu iftirodi namanya. Nah jadi intinya mazhab yang pertama ini mengatakan ya intinya itu tidak jatuh talaknya karena memang dikiaskan kepada talak taklik, talak yang dikaitkan dengan sesuatu tapi tidak berlaku karena memang orang itu belum menikah gitu ya. Nah, jadi asalnya wanita yang belum dinikahi tidak jatuh talak padanya. Nah, itu semua ulama sepakat seperti dasar hadis yang tadi saya sebutkan. Innamat talaqu liman akhadha bisa. Sesungguhnya talak itu jatuh kepada orang yang punya istri gitu ya. Dan ditujukan pada istrinya, bukan istri orang lain. Baik. Ya, itu talak gitu. Nah, sedangkan faroknya adalah wanita yang telah dinikahi tidak jatuh talak padanya jika taklik itu diucapkan sebelum akad. Ya, nah itu kan kiasnya seperti itu. Nah hukumnya ya tidak jatuh talak. Ilatnya adalah dua-duanya talak mu'allaq. Dua-duanya talak yang dikaitkan dengan suatu atau dikaitkan dengan kata-kata jika. Istilahnya begitulah. Ya. Nah si mu'tarid menyanggah dan menerima. Aku menerima keabsahan hukum asal terkait dengan tidak jatuhnya talak. Ya dalam kasus yang tadi disebutkan. Tapi ilat yang tepat bukanlah taklik talak. Tapi ilat yang tepat adalah talak munjas. Ya, talak munjas itu artinya ya talak yang diucapkan itu ya saat dia mengucapkannya gitu. Dan saat dia mengucapkan kan hakikatnya dia belum menikah. Jadi bukan dikaitkan dengan masalah kata jikanya gitu. Karena memang pada hakikatnya dia belum menikah saat itu. Nah, ini namanya disebut dengan talak munjas. Maka seperti yang tadi saya katakan intinya adalah ada dua ilat yang berbeda ya dengan hukum yang sama. Tapi kemudian diperdebatkan landasan ilatnya. Contohnya misalnya begini, Ustaz Zefa. Misalnya ada orang mengatakan begini, narkoba itu haram, ya, berdasarkan kias kepada Homer, ya. Dan alasan kenapa narkoba haram karena narkoba itu cair, sebagaimana Homer itu benda cair. Nah, jadi hukumnya kan semua sepakat kalau narkoba itu haram gitu ya. Tapi dia ilatnya adalah benda cair. Nah, si mu'tarid bilang, ya kita sepakat bahwa narkoba itu haram. Tapi bagi kami, haramnya narkoba bukan karena dia benda cair. Nah, gitu. Karena benda cair itu ya banyak yang halal gitu kan. Tetapi yang kami anggap ilat dari keharaman narkoba adalah karena itu benda yang memabukkan. Nah, jadi dia mengkoreksi ilat lawan debatnya gitu ya. Bukan mengkoreksi hukum dari yang disampaikan oleh lawan debatnya. Nah, ini dalam ilmu usul fikih namanya disebut dengan tarkib, ya. Nah, kadangkala Ustaz Zefa, kalau ilatnya dikoreksi dan hukumnya diperselisihkan, nah itu bisa jadi untuk menjatuhkan kias lawan. Ya kebetulan aja hukumnya sepakat gitu ya. Jadi akhirnya ya tinggal dikoreksi aja. Okay. Nah, ini intinya kalau dalam ilmu usul fikih metode ini namanya disebut dengan tarkib. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keenam fasadul i'tibar. Ya, ini sederhana kalau fasadul i'tibar inilah kias yang disebut atau kias yang nanti akan melahirkan kaidah la qiyasa ma'an nas gitu ya. Ada kaidah di dalam ilmu ushul fikih tidak sah kias kalau bertentangan dengan nas, bertentangan dengan ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang sudah qat'i gitu ya. Nah, fasadul i'tibar itu maknanya adalah mu'tarid menjelaskan bahwa hukum yang disimpulkan dari kias mustadil bertentangan dengan nas Al-Qur'an atau sunnah atau ijma'. Nah, gitu. Jadi hukum yang disimpulkan itu bertentangan dengan apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Ya sederhananya misalnya begini, aku mau sholat subuh 4 rakaat, kias kepada zuhur misalnya gitu kan. Nah, ini kan bisa aja disebut kias gitu, tapi kiasnya tertolak karena untuk sholat zuhur dan sholat subuh sudah ada nasnya masing-masing. Atau contoh yang saya sebutkan di sini, kasus waqas dalam zakat kambing. Apa ini kak wakes ini ya. Jadi dalam fikih zakat itu ada istilah al-waqsu, waw qaf sad, ya, waqsun. Nah, waqsun itu adalah dimaafkannya hitungan zakat atas dasar nisab yang ditentukan oleh nas. Contoh misalnya begini Ustaz Zefa. Kalau misalnya zakat sapi itu kan nisabnya adalah 30 ekor. 30 ekor sapi. Maka orang yang punya 30 ekor sapi, dia wajib membayar zakat setelah lewat 1 tahun, 1 ekor sapi tabi'ah yang berumur 1 tahun. Kalau dia punya 30 ekor. Kalau dia punya 60 ekor sapi, berarti 2
sapi. Kan kelipatannya ya. Kalau dia punya berapa? Dikali 3, 90, berarti 3 ekor sapi. Seterusnya begitu ya. Dilipat gandakan, dilipatkan terus. Intinya kelipatan dari 30, maka segitulah kewajiban zakatnya. Nah, yang jadi persoalan begini, dalam zakat kambing ini nggak berlaku aturan seperti ini. Gitu. Jadi kalau dalam zakat kambing, nisabnya itu 40 ekor. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa tidaklah wajib menunaikan 2 ekor kambing sebagai zakat ketika seseorang memiliki lebih dari 40 sampai dia memiliki 120 ekor kambing. Baik. Artinya, kalau seseorang punya 40 ekor kambing, dia punya kewajiban zakat seekor kambing. Tapi dari angka 41 sampai 120, kewajibannya tetap 1. Dan baru dia wajib 2 ketika sampai 121. Padahal kalau berdasarkan kaidah kias, mestinya kan 3 kewajiban zakat kambingnya. Iya. Ya, 120 bagi 40 berapa? 3 gitu kan. Tapi Nabi mengatakan, dan tidaklah wajib ya lebih dari seekor kambing kalau dia belum memiliki lebih dari 121 ke atas gitu kan. Nah, jadi angka antara 40 sampai 120 dalam zakat kambing ini namanya disebut dengan waqsun. Nah, itu. Padahal kalau berdasarkan kias diterima nggak? Kalau berdasarkan kias sah nggak kiasnya? Zakatnya nggak. Kalau berdasarkan kias zakat 3 sah nggak? Sah kalau berdasarkan kias, gitu kan? Ya, tapi dia fasidul i'tibar. Tapi dia fasid, rusak karena bertentangan dengan nas dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi kasus wakas ini sebenarnya dia termasuk bab dari fasadul i'tibar dalam kias. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini contoh untuk fasadul i'tibar. Ya, intinya sih semua jenis kias yang fasid karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis ataupun ijma, yaitu semua adalah fasadul i'tibar. Ya, sama seperti orang-orang liberal misalnya yang mengatakan misalnya menikah sesama jenis itu boleh gitu ya. Ya, dikiaskan kepada bolehnya wanita melihat bolehnya laki-laki yang ghairu ulil irbati minar rijal gitu ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan wanita yang wanita yang terbuka auratnya itu boleh dilihat oleh laki-laki yang ghairu ulil irbah. Laki-laki yang tidak ada lagi rasa syahwat di dalam dirinya gitu. Akhirnya kemudian dibolehkan untuk melihat wanita yang terbuka auratnya. Kemudian dikiaskanlah ya kalau begitu bisa jadi ada laki-laki yang memang dia secara syahwat sudah nggak lagi syahwat sama perempuan, malah syahwatnya kepada laki-laki. Ya jelas ini nggak ini fasadul i'tibar gitu ya. Kias ma'al fasid namanya. Kias ma'al farik istilahnya gitu. Jadi seperti itu tidak dibenarkan. Karena makanya sebenarnya tidak semua kias itu diterima. Ya, kias yang diterima adalah kias yang tidak bertentangan dengan nas. Karena dalam urutan dalil itu kias itu bukan mendahului nas, tapi dia di bawah nas. Baik. Ini namanya fasadul i'tibar. Baik, kemudian yang ketujuh fasadul wad'i. Nah, fasadul wad'i ini misalnya kita baca aja definisinya. Ya, Mu'tarid menjelaskan bahwa kias yang dibangun oleh mustadil tidak tepat untuk menjadi dasar hukum, di mana ilat yang digunakan mustadil dinilai bertentangan dengan implikasi hukum yang dihasilkan. Nah, ini kebalikan dari tarkib. Ya, jadi hukum yang dibangun oleh mustadil dari kiasnya itu tidak sesuai dengan ilat yang dia ajukan. Jadi tidak terasi. Gitu ya. Kalau tadi kan hukumnya disepakati, tapi ilatnya yang tidak tepat gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Bisa dikatakan sebenarnya bisa jadi ilatnya disepakati tapi hukumnya kurang tepat. Misalnya ada orang yang mengatakan bagiku jus semangka itu haram karena dia warnanya merah sama seperti khamr. Ya gara-gara warnanya sama kan apakah kemudian semua yang minuman berwarna merah itu haram gitu? Ya belum tentu gitu kan. Nah, ini jadi karena untuk semangka dan buah-buah yang berwarna merah kan semua ulama sepakat itu halal gitu kan, selama tidak berbahaya atau menimbulkan efek memabukkan gitu kan. Jadi dia dari sisi hukum tidak tepat, tapi ilat bisa jadi disepakati. Nah, ini contohnya aja kita lihat. Misalnya hukum mengakhirkan penunaian zakat. Ya, ini kita bicara zakat ini ya. Jadi menunaikan zakat itu kan
pada dasarnya adalah kewajiban yang terkait dengan waktu. Ya, yang dimaksud zakat di sini adalah zakat secara khusus zakat mal. Yaitu ada berapa? Ada 3 ketentuan waktu ya di dalam penunaian zakat mal itu ya. Pertama adalah haul seperti zakat emas dan perak, atau apa namanya zakat mawashi, hewan peternakan ya. Kemudian ada juga yang ditetapkan yang kedua adalah berdasarkan masa panen, waktu haqqahu yauma hasadi, ya masa panen. Dan yang ketiga adalah ditunaikan langsung ketika ditemukan. Ini terkait dengan zakat rikas. Jadi ada 3 jenis waktu terkait dengan penunaian zakat. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, boleh nggak sih mengakhirkan penunaian zakat, ditunda-tunda? Gitu. Jadi sebenarnya hari ini dia wajib menunaikan zakat karena sudah lewat haulnya, gitu kan. Tapi kemudian ditunda-tunda ya nanti aja lah bulan depan atau apa misalnya gitu. Nah, ini berdosa nggak gitu ya? Selama dia menunda-nunda, kira-kira dosanya itu, limit dosanya nambah nggak itu? Kayak meteran gitu. Nah, ini gimana hukumnya gitu ya? Jadi mengakhirkan kewajiban zakat yang sudah jatuh tempo itu apa hukumnya? Ya, seperti kita misalnya mengakhirkan hutang pada sudah jatuh tempo, dosa nggak kita sama orang yang berhutang gitu ya? Nah, itu kan terkait dengan hak manusia gitu kan? Nah, ini persoalan fikihnya seperti itu. Nah, Mustadil mengatakan boleh. Ini si Mustadil mengatakan boleh. Lalu bagaimana dasar kebolehannya? Kata si Mustadil, zakat diwajibkan atas dasar memenuhi kebutuhan fakir miskin. Maka atas dasar ini kewajiban menunaikan zakat bersifat tarakhi. Ya, bersifat tarakhi itu artinya boleh ditunda. Ya. Nah, dasarnya apa? Kias kepada aturan diat. Diat dalam kasus pembunuhan. Kalau dalam hukum Islam itu kan jika ada orang membunuh dan dia dimaafkan, ya dia membunuh dimaafkan oleh wali dari yang terbunuh, maka penggantinya harus membayar diat. Diatnya itu sebanyak 100 unta. Itu kan kalau dalam hukum pidana Islam ya, itu ya. Nah, kemudian kalau di dalam pembayaran diat, semua ulama sepakat bahwa diat yang wajib ditunaikan oleh keluarga pembunuh yang disebut dengan aqilah itu boleh diakhirkan. Artinya ditunggu mampu. Kalau mereka belum mampu ya dikasih waktu lah misalnya gitu ya. Nah, jadi si Mustajil berkata, zakat itu adalah hak fakir miskin. Ya boleh diakhirkan penunaiannya sebagaimana bolehnya mengakhirkan penunaian pembayaran diat kepada keluarga korban yang terbunuh. Nah, itu kiasnya ya. Itu kiasnya. Nah, maka kalau kita rinci lagi, asalnya itu adalah bolehnya mengakhirkan diat pembunuhan. Khususnya pembunuhan tidak sengaja. Yang dipastikan pasti bayar diat. Ya. Kalau untuk pembunuhan sengaja kan nanti hukumnya bisa kisos. Baik. Kemudian kalau faroknya bolehnya mengakhirkan penunaian zakat setelah jatuh tempo. Ya. Jadi farok asalnya seperti itu. Satunya faroknya zakat, kemudian asalnya bayar diat. Nah, hukumnya mengakhirkan penunaian kewajiban zakat itu boleh sebagaimana diakhirkannya penunaian diat, gitu ya. Nah, apa alasannya, apa ilatnya? Ilatnya adalah tausih, adanya keluasan dari syariat dalam proses pelaksanaan kewajiban tersebut. Baik. Jadi untuk pembayaran diat, syariat memberikan tausih, memberikan keluasan waktu bagi keluarga yang membunuh, termasuk yang membunuh juga untuk membayar diat. Nah, ini jadi kiasnya kepada diat. Nah, si Mu'tarid mengatakan si Mu'tarid tidak sepakat, ya, artinya tidak sepakat pada hukum akhir, gitu, pada hukum akhir. Nah, ketidaksepakatannya apa? Kias Anda ini fasidul wada', ya rusak, ya, sebab Anda mengkaitkan hukum yang menghendaki tatbiq, yaitu mempercepat pelaksanaan perintah, atas hukum yang menghendaki tausih. Baik. Ya, sebab memenuhi kebutuhan orang fakir lebih tepat untuk dipercepat, bukan dengan cara menunda-nunda, bagaimana ke dalam diat. Gitu. Artinya begini, orang fakir miskin itu, ya kalau ditunda-tunda ya fakirnya kelamaan, bisa mati. Gitu. Tapi kalau korban terbunuh, ya bisa jadi mereka kan nggak fakir miskin, masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu kan. Baik. Jadi pengakhiran diat ini tidak berpengaruh gitu. Nah, maka kalau pembayaran diat itu diakhirkan, malah ini ya dibolehkan, nggak ada masalah, karena yang namanya diat angkanya besar juga. 100 unta, kalau hari ini unta itu 50 juta, berarti kali 100 berapa? 5M. 5M gitu kan. Nah, itu. Jadi artinya 5M kan nilainya lumayan besar gitu ya. Dan malah kalau dalam hukum Islam itu yang menanggung bisa jadi bukan hanya pembunuhnya, tapi juga keluarga yang pembunuh gitu. Karena di situ terdapat ta'awun, ya, ada perintah untuk saling menolong gitu. Nah, jadi kalau dalam kasus pembunuhan wajar kalau syariat memberikan kelonggaran untuk penunaian diat. Tapi kalau untuk zakat ini nggak bisa ditunda-tunda karena kewajiban zakat ini harus dalam rangka menyelesaikan
kebutuhan fakir miskin yang ada gitu. Maka kemudian harus dipercepat. Nah, makanya kemudian kias membayar zakat yang diakhirkan kepada pembayaran diat yang boleh diakhirkan ini fasidul wada. Ya, karena bertentangan dengan tujuan dari masing-masing syariat zakat dan diat. Nah, itu fasidul wada. Baik. Jelas ya, Sozefa? Paham ya? Sozefa paham, insya Allah jamaah yang lain paham. Ya, insya Allah, San. Kalau saya tanya satu-satu repot dari. Baik. Baik, sekarang yang berapa? Ke-8 ya? Ke-8. Mu'arodoh. Nah, ini contohnya misalnya, atau mu'arodoh ini kita baca dulu definisinya ya. Baik. Ya, ketutupan ini ya. Al-mu'arodoh ini adalah Mu'tarid menjelaskan bahwa sebuah hukum yang ditetapkan pada faraq bertentangan dengan hukum yang dimaksud oleh mustadil pada faraq. Apakah karena sebab nas, ijma' atau adanya penghalang dalam pembelakuan hukum pada faraq, atau karena syarat pembelakuan ada yang tidak terpenuhi, Ustaz. Tidak terpenuhi. Jadi intinya si Mu'tarid ini menjelaskan bahwa hukum yang ada pada faraq yang sama dengan apa yang ada pada asal itu rupanya kurang tepat gitu ya. Dia bisa saja menetapkan asal tapi dengan hukum yang berbeda dengan apa yang ada di asal. Jadi dia sudah langsung menyimpulkan hukum pada faraq itu A misalnya berdasarkan asal B misalnya, tapi asal B rupanya hukumnya beda dengan apa yang ditetapkan dalam faraq, tidak matching istilahnya begitu. Ya, lihat aja kita kepada contohnya biar lebih mudah. Ya. Nah, misalnya adalah niat pada mandi janabah. Ini kias yang akan saya sebut ini sebenarnya lebih menguatkan pendapat mazhab Hanafi. Ya. Jadi begini, semua ulama umumnya sepakat, khususnya 4 mazhab, bahwa yang namanya tayamum itu tidak sah kalau tidak berniat. Ya, jadi niat dalam tayamum itu rukun. Itu semua ulama sepakat. Ya. Baik. Tapi kalau untuk mandi dan wudu, khususnya untuk mandi dalam kasus ini, maka dalam hal ini mazhab Hanafi mengatakan mandi bukan niat bukan niat. Kebalikan. Niat bukan rukun mandi, gitu ya. Dalam mazhab Hanafi, ya. Tapi kalau dalam mazhab jumhur itu tetap rukun. Nah, jumhur ulama ingin menetapkan menggunakan kias bahwa niat dalam mandi itu adalah rukun. Nah, caranya bagaimana? Mengkiaskannya kepada ijma', yaitu tayamum gitu kan. Ya. Jadi si mustadil, jumhur dalam hal ini berkata, mandi janabah adalah metode bersuci dari hadas. Ya, apa hadas besar atau hadas kecil lah, intinya gitu. Kemudian, maka membutuhkan niat atau disyaratkan niat di dalam ibadah tadi gitu. Karena ini didasarkan kepada kias kepada tayamum yang kita sepakati harus ada niat. Nah, itu kan argumentasi siapa? Jumhur gitu ya. Nah, maka asalnya itu niat dalam tayamum yang disepakati berdasarkan ijma' tadi. Kemudian faraknya adalah niat dalam mandi janabah. Lalu hukumnya adalah dua-duanya adalah rukun yang tidak sah mandi atau tayamum kalau tidak ada niat. Ya, lalu kemudian kenapa dua-duanya ditetapkan ada niat? Karena dua-duanya sama-sama metode dalam bersuci dari hadas. Sorry. Hadas itu. Walaupun sebenarnya nanti ada persoalan juga. Kalau mandi dan wudu itu kan bersuci dari hadas, benar. Tapi kalau untuk tayamum bukan bersuci dari hadas. Tapi adalah listibahati sholat. Nah, itu juga ada persoalan sebenarnya. Karena tayamum itu, kalau dalam pendapat jumhur, orang yang bertayamum itu sudah suci belum dari hadas? Belum ya, Ustaz? Belum. Itu kan hanya membolehkan untuk sholat saja. Gitu kan? Baik. Artinya kalau nanti ketemu air, dia tetap wajib mandi atau tetap wudu lagi. Gitu. Nah, ini agak riskannya pendapat jumhur itu dalam masalah itu gitu ya, ketika mandi dikiaskan pada tayamum gitu. Baik. Maka kemudian ini saya bukan berarti meragukan mazhab jumhur ya. Baik. Contoh aja gitu. Ya artinya kan setiap pendapat mungkin ada titik lemahnya, itu suatu biasa gitu ya. Nah, mazhab Hanafi punya argumentasi bahwa bagi kami mandi tidak wajib ada niat ya, dan menyanggah bahwa di sini bukan wudu ya, keliru. Ya, yang dimaksud adalah mandi. Mandi adalah bersuci dengan menggunakan air, ya. Tidak seperti tayamum yang menggunakan tanah. Nah, artinya dalam mazhab Hanafi, kias mandi kepada tayamum itu tidak sinkron, tidak tepat gitu ya. Karena mandi itu pakai air, sedangkan tayamum pakai tanah, gitu ya. Itu dia beda, alatnya itu beda gitu. Maka tidak disyaratkan adanya niat, ya. Kalau tidak disyaratkan adanya niat dalam mandi, kias kepada bersuci dari benda najis yang menggunakan
air gitu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, kalau kita misalnya mau nyuci pakaian kan pakai air. Ya, Harus ada niat nggak? nggak perlu kan? Nah, nggak perlu kan? Nah, maka mandi pun begitu. Nah, itu dalam mazhab Hanafi gitu. Tapi kalau misalnya bersucinya pakai kalau misalnya mandinya pakai tanah misalnya gitu, kalau ada salah begitu gitu ya bisa saja nggak apa-apa gitu, tapi kan nggak ada gitu. Nah, jadi artinya dalam mazhab Hanafi mandi itu tidak harus ada niat. Sedangkan kalau tayamum ada niat maka tidak bisa dikiaskan. Ya, ini tentu argumentasi mazhab Hanafi. Sebenarnya mazhab Hanafi dalam kasus ini kadang banyak memberikan kemudahan. Contoh sederhananya begini ya. Kalau kita bicara masalah niat ini, kalau wudhu mungkin insya Allah sih pada dasarnya setiap umat Islam akan bisa berniat kalau wudhu. Karena amalan yang mirip dengan wudhu biasanya nggak ada gitu ya. Artinya kalau misalnya wudhu ya pasti itu ibadah yang ada ritual tertentu gitu kan. Tapi kalau mandi ini kan agak riskan karena manusia itu fitrahnya memang ingin mandi gitu ya. Contoh sederhananya begini Ustaz Eka. Misalnya ada suami istri berhubungan seksual di awal malam. Misalnya setelah sholat Isya langsung hubungan seksual gitu kan. Baik. Setelah hubungan seksual setelah sholat Isya langsung tidur. Nggak mandi langsung gitu. Boleh nggak Ustaz Eka? Setelah hubungan seksual langsung tidur boleh nggak? Boleh. Ya boleh nggak? Masalah nggak dilarang. Jadi langsung tidur nih. Nah setelah mereka tidur, suaminya ini di pagi hari saat menjelang subuh bangun dan punya kebiasaan. Saya biasa misalnya si laki-laki ini mandi. Kan banyak orang punya biasa begitu kan, mandi sebelum subuh gitu kan. Tapi dia lupa kalau di awal malam itu sempat junub. gitu. Maka saat dia mandi itu nggak niat untuk ngangkat hadas besar. Tapi sekedar untuk ya kebiasaan aja sehari-hari gitu. Baik. Datang ke masjid ditunjuk jadi imam sholat. Ditunjuk jadi imam sholat gitu ya. Nah yang jadi persoalan, ketika mau berangkat kerja ke kantor misalnya jam 8, jam 7 misalnya, dia ingat, saya kayaknya tadi mandi sebelum subuh nggak niat mandi janabah. Nah ini kira-kira Ustaz Uzaifa, sholatnya sah nggak? Sholat subuhnya tadi. Iya, kalau misalkan mazhab Hanafi Nah itu tadi saya bilang, kan dalam kasus ini mazhab Hanafi malah lebih memudahkan gitu kan. benar. Kalau dalam mazhab Hanafi ya nggak ada masalah gitu, karena dia sudah terangkat hadasnya dengan mandi tadi, walaupun tidak ada niatnya gitu. Tapi kalau dalam mazhab Jumhur tidak, ya mandinya belum sah karena belum ada niat, dan otomatis konsekuensi dari mandi itu kodok ya. Ya tidak sah dikodok. Tapi dia tidak berdosa kan? Kenapa dia tidak berdosa? Karena itu dilakukan atas dasar lupa kan. Rufiat umat yang kotor wa nisyan wa alaihi. Umatku tidak berdosa melakukan kesalahan, melakukan perbuatan yang melanggar karena kesalahan atau lupa atau dipaksa. Nah jadi dia tidak berdosa, tapi tetap kewajiban sholatnya adalah dikodok, gitu kan? Nah tapi jadi persoalan begini Ustaz Zaifa, gimana dengan makmumnya? Belum nggak? Misalnya dia bilang ke haji pakai mikrofon, maaf imamnya tadi junub. Pasti nggak gitu? Ya jawabannya sih tidak sebenarnya ya. Karena ada kaidah itu kan mengatakan in asaba fa asabtu wa in akhta fa asabtu. Ya. Jadi kalau imam itu kama qala itu ada hadisnya sebenarnya. Ya, jadi kalau imam itu benar sholatnya maka makmum ikut benar sholatnya. Tapi kalau imamnya sholatnya keliru dan dia tidak diketahui kekeliruannya oleh makmum, ya sholatnya si makmum tetap sah gitu. Jadi si imam yang tadi mengqadha sholat tidak harus menginformasikan. Apalagi kalau informasinya disampaikan seminggu setelahnya misalnya. Seminggu yang lalu jadi imam sholat itu batal itu. Ya repot gitu. Siapa aja jawab makmum yang bersama dia. Ya, itu jadi nggak usah diinformasikan, jadi rahasia antara dia sama Allah aja. Baik. Makanya dalam kasus ini tadi saya katakan mazhab Hanafi lebih longgar gitu ya. Ya tapi tentunya lebih baik sih berniat lah untuk menghindari perdebatan gitu ya. Karena mandi dalam rangka menghadap besar itu kan ibadah ya, dan ibadah itu innamal a'malu binniyat. Nah, ini namanya disebut apa tadi? Mu'aradhah ya. Nah, yang ke-9 adalah ada mutaksir. Mau habis ya? Saya sedikit cepat. Langsung. Okay. Nah, ada mutaksir itu secara bahasa artinya adalah tidak berpengaruh. Jadi ilatnya itu tidak memberikan pengaruh hukum sebenarnya gitu ya. Baik. Nah, jadi Mu'tarid menjelaskan bahwa sifat yang disebutkan oleh mustadil sebagai ilat itu tidak ditemukan korelasinya dengan hukum yang disimpulkan dan juga tidak mengandung implikasi apapun dan olehnya hukum ada sekalipun tidak ada sifat yang dijadikan ilat. Artinya begini, tanpa adanya ilat pun hukum tetap ada gitu istilahnya. Jadi ilat itu nggak ngasih pengaruh apa-apa gitu ya. Nah, contoh misalnya begini, jual beli barang yang tidak terlihat. Itu kasus fikihnya, ya.
Jadi Mustadil berkata, komoditas perniagaan yang tidak terlihat itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Ini kita tidak bicara jual beli online ya, karena jual beli online itu dia masuk dalam bab bisa bai'us salam yang memang ada sifat-sifat yang diperlihatkan, walaupun bendanya tidak langsung dilihat gitu ya. Baik. Artinya begini, jual beli yang tidak terlihat itu yang barang kita tuh nggak tahu barangnya. Ya, misalnya ada orang bilang, saya jual ikat emas yang ada di sungai ini. Nah, ikan emasnya aja belum kita lihat gitu kan. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu masuk goror gitu ya. Masuk goror. Nah, si Mustadil berkata tidak boleh ya melakukan jual beli seperti itu gitu. Tapi dan hukumnya disepakati sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Tapi dia menggunakan kias yang keliru. Dan dia mengatakan, sebagaimana tidak sahnya jual beli atas burung yang terbang di angkasa. Gitu ya. Saya jual burung itu, gitu kan, burungnya lagi terbang gitu ya. Nah, itu kan, nah ini kan artinya apa namanya, kiasnya sih benar, hukumnya dua-duanya benar gitu ya. Untuk menjual barang yang tidak terlihat tidak sah, begitu juga menjual burung yang tadi terbang juga tidak sah gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, ilatnya benar apa enggak gitu kan. Nah, jadi asalnya burung terbang di angkasa itu sebagai asal. Kemudian faroknya jual beli barang yang tidak terlihat. Hukumnya dua-duanya tidak sah. Tapi ilatnya menurut si Mustadil adalah tidak terlihat. Nah, disanggah oleh si Mu'tarid, ya sifat yang Anda jadikan ilat itu tidak memberikan pengaruh apa-apa pada hukum asal. Ya, sebagaimana pada hukum faroknya juga gitu kan. Kenapa? Karena burung yang terbang di angkasa, walaupun kita sepakat dia tidak tidak boleh dijual, ya, tapi ilat yang Anda gunakan itu kurang tepat karena burungnya masih bisa kita lihat. Iya. Gitu. Jadi kalau alasannya tidak terlihat, burungnya masih kita lihat, tapi kan hukumnya tetap sama tidak bisa dijual gitu kan. Nah, makanya kemudian diluruskan oleh si Mu'tarid bahwa yang menjadi ilat itu bukan masalah terlihat atau tidak terlihat. Yang menjadi ilat itu adalah karena benda yang sedang mau diperjualbelikan itu tidak bisa dimiliki. Nah, ya kalau burung terbang gimana memilikinya gitu kan? Kalau benda yang tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa jual belikan barang yang nggak bisa kita miliki gitu kan? Nah, itulah yang menjadi ilatnya. Jadi bukan karena tidak terlihat sebagaimana asal. Nah, ini namanya disebut dengan fasadu adamut taksir. Ya. Jadi ilatnya yang salah, saudara. Ilatnya yang salah gitu. Hukumnya sepakat, tapi ilatnya itu salah dalam arti tidak berikan pengaruh apa-apa gitu ya. Nah, ini ada mutaksir. Yang terakhir al-qaulu bil mujab. Al-qaulu bil mujab ini sebenarnya qiyas yang diperdebatkan dan hukumnya disepakati tapi masih menyisakan ikhtilaf. Ya, jadi Mu'tarid ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mustadil dari qiyas yang dibahas gitu. Tapi si Mu'tarid masih menyisakan persoalan untuk dilanjutkan perdebatannya. Baik. Nah, itu misalnya kalau dalam kasus yang tadi kita lihat, Mustadil mengatakan pembunuhan menggunakan benda tumpul bisa menyebabkan kisos, ya, berdasarkan kias kepada pembunuhan menggunakan api. Ya, dan artinya orang membunuh menggunakan api dibakar atau disiram pakai air keras dan seterusnya, itu kan bisa membuat orang terbunuh gitu ya. Baik. Maka menggunakan benda tumpul juga sama. Nah, akhirnya si Mu'tarid bilang, ya kita sepakat kalau memang itu terbukti adanya pembunuhan dan mati orang yang dijadikan korban itu mati, ya bisa diterapkan hukum kisos. Tapi yang menjadi persoalan, ini ketika menggunakan benda tumpul, hukum pembunuhannya pembunuhan dalam bab apa? Apakah pembunuhan sengaja yang bisa kisos, atau pembunuhan semi sengaja yang tidak kisos tapi bayar diat, atau pembunuhan yang keliru yang hanya bayar diat? Karena begini Ustaz Uzaifah, para ulama itu mempersoalkan kalau pembunuhan menggunakan benda tajam sepakat itu kisos karena memang benda tajam biasanya digunakan untuk membunuh. Tapi kalau menggunakan benda tumpul, ya biasanya sih ada niat untuk membunuh tapi tidak menjadi tradisi orang langsung mati dengan pembunuhan itu gitu. Baik. Nah, maka dia masuk nanti dalam bab qatlu syibhul amdi, pembunuhan yang semi sengaja. Dan pembunuhan semi sengaja tidak sampai ada kisos, tapi hanya bayar dia. Nah, jadi dia masih mempersoalkan faroknya sebenarnya, walaupun sepakat bisa saja hukumnya adalah kisos ya kepada asalnya. Nah, jadi intinya sih al-qaulu bil mujab ini sepakat kepada hasil, tapi masih menimbulkan beberapa persoalan yang belum selesai. Gitu. Ini qawaidul illah ya, 10 qawaidul illah yang dibahas oleh para ulama dalam ilmu usul fikih. Baik. Mungkin kita cukupkan karena ini tinggal 1 menit lagi malah. Tinggal 1 menit lagi. Nggak apa-apa, Seth. Mungkin dari para pemirsa ada yang mau angkat tangan, raise hand. Ya, silakan. Nah, itu Bapak Denny Yulian.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang masalah masih bingung masalah yang ubudiyah itu. Kan katanya kalau nggak salah semua hukum yang ada ukurannya, ada jumlahnya, kayak misalkan sholat, jumlah rakaatnya, kemudian jumlah cambukan dalam hukum had, kemudian kayak tadi misalkan jumlah kambing atau sapi yang wajib dizakati itu tidak bisa dikiaskan, Ustaz katanya. Nah, tapi kalau nggak salah tentang hukum cambuk itu katanya Umar pernah mengubah hukum cambuk peminum khamr dari yang tadinya 40 jadi 80 ya Ustaz ya kalau nggak salah. Kemudian di masa Ali berubah lagi. Nah, itu seperti gimana Ustaz kalau seperti itu? Baik. Pertama begini ya, saya ingin mengajak terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh salaf kita dari 3 generasi terbaik umat Islam. Kalau kita mendapatkan ada kesan kok bertentangan dengan nas yang soreh gitu ya, itu saya mengajak untuk kita husnuzon dulu, jangan langsung kemudian menganggap mereka ini menentang syariat gitu ya. Karena biasanya yang suka husnuzon seperti itu kalangan liberal. Jadi itu yang pertama dilakukan. Akhirnya dicarilah taklil istilahnya, dicarilah alasan-alasan kok kenapa ya mereka menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang mansus dalam syariat, dalam Al-Quran atau hadis Nabi gitu ya. Nah, contoh dalam kasus yang tadi ditanyakan oleh Pak Denny ini. Jadi memang di zaman di zaman Rasulullah, malah dari zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu hukuman cambuk bagi peminum khamr adalah arba'una jaldah, yang 40 kali dera gitu kan. Nah, tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada ide, sebenarnya malah bukan kebalikan kepada Ali, malah Ali yang memberikan ide kepada Umar. Jadi Ali bin Abi Thalib saat itu memberikan masukan kepada Umar, ya Umar, sebaiknya orang yang dicambuk orang yang minum khamr itu dia dicambuknya 80 kali berdasarkan kias kepada had qazaf. Ya, kias kepada had qazaf, yaitu menuduh wanita atau laki-laki yang tidak berzina sebagai seorang penzina. Ya kan? Alasannya apa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, idza syariba hadza wa idza hadza iftara. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Karena orang itu kalau dia minum khamr, otaknya nggak lagi berfungsi. Bisa saja saat dia minum khamr otaknya nggak berfungsi, dia menuduh orang tuanya berzina. Gitu. Jadi karena sebab minum khamr yang tidak berfungsinya akal, maka kemudian ya udah kata Ali bin Abi Thalib, kayaknya kalau kurang dari 80 malah kurang tepat gitu ya. Karena orang menuduh berzina dia sadar saja dicambuk 80, apalagi kalau dalam kondisi tidak sadar. Nah gitu. Maka ini dasar dari Ali bin Abi Thalib. Nah akhirnya oleh para ulama belakangan disimpulkan sebenarnya bukan merubah hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah. Tidak, tapi di situ Umar bin Khattab membuat 2 kebijakan. Kebijakan pertama tetap memberlakukan hukum had peminum khamr sebanyak 40 kali cambukan dan ditambah dengan takzir sebanyak 40 kali. Jadi tambahan di atas 40 itu sebenarnya bukan hukum had, tapi lebih kepada hukum takzir gitu. Karena kenapa? Bisa jadi Umar melihat laki-laki ini kayaknya peminum khamr yang sekaligus lisannya nggak bisa dijaga. Ya kalau misalnya dia minum khamr cuma di kamarnya aja gitu kan. Kemudian nggak pernah keluar mana-mana, cuma di kamar aja gitu, dan lisannya nggak ngomong apa-apa, ya hukumannya cuma 40 kali cambukan gitu. Tapi ini orang minum khamr tapi juga keliling mana-mana sambil nuduhin setiap orang yang dia temui penzina. Ya udah, akhirnya ditakzir lah 40 kali juga gitu. Nah, jadi 40 tambahannya itu adalah takzir sebenarnya. Takzir itu artinya hukum tambahan yang dilihat oleh hakim bisa memberikan maslahat. Gitu. Jadi bukan berarti, dan takzir diberikan oleh syariat sebagai sesuatu yang legal dalam hukum Islam. Gitu ya. Nah, jadi tidak mempengaruhi hukum had yang 40 cambukan untuk peminum khamr. Nah, itu. Jelas ya, Pak Denny? Jelas Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Baik. Ini ada satu lagi Ustaz, Bapak Ahmad MZ yang angkat tangan. Ya, silakan. Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Halo. Wah, ini dalam nih Pak Ahmad. Iya nih Pak, maaf tinggalan banyak materi nih. Hanya mohon maaf nih kalau pertanyaannya mungkin nggak connect ini. Ya, silakan. Baik, silakan. Pertama gini Ustaz, tadi yang di Muqaddimah Ustaz bilang bahwa Nabi itu mengajarkan qiyas. Apakah Nabi juga mengajarkan para sahabat ini mengambil istinbat atau melakukan kesimpulan hukum dengan menggunakan dalil yang tidak disepakati itu Ustaz, yang istisna dan sebagainya. Itu satu.
Yang kedua mengenai yang contoh tarkib, Ustaz. Itu kan kita kan satu sisi sebagai umat Islam terikat hukum Islam. Tapi di sisi lain kita juga di sisi hukum positif terikat dengan undang-undang. Nah tadi yang contoh mengenai talak tadi Ustaz. Ketika seorang mengucapkan talak kepada istrinya, secara Islam dia pastikan udah talak ya. Tetapi kan setelah akad dia mengucapkan sigo taklik ya. Yang mana sigo taklik itu kalau nggak salah perceraian diputuskan oleh hakim ya kan Ustaz ya. Nah, bagaimana posisinya Ustaz? Apakah bisa dikatakan sudah ini cerai atau belum? Itu yang kedua. Yang ketiga yang zakat menggunakan transfer duit itu Ustaz, itu pakai metode kias yang mana Ustaz? Penunaian zakat lewat transfer. Iya. Terima kasih Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Ada 3 tuh. Nah, ini berat-berat nih pertanyaannya. Baik, pertama tadi apakah Rasulullah juga mengajarkan dalil-dalil yang mukhtalaf secara implisit ya, saya sebutnya implisit. Karena kalau secara eksplisit ya Rasul tidak menyebutkan istilah kayak satu zari'ah, al-uruf atau istihsan gitu ya. Karena istilah-istilah ini adalah istilah-istilah baru yang muncul saat ilmu ushul fikih dikodifikasi. Jadi zaman Nabi tidak ditemukan ya. Termasuk istilah qiyas, ijma itu belum ada di zaman Nabi ya. Ya, karena ijma pun berlakunya kan setelah Rasulullah wafat seperti definisi ijma ya. Nah, jadi apakah kemudian dalil mukhtalaf ini juga termasuk yang diisyaratkan oleh Rasulullah ataupun dalam Al-Qur'an misalnya sebagai dalil yang diterima? Ya sebenarnya sih tergantung kepada mazhab yang menerima atau yang menolak gitu ya. Bagi mazhab yang menerima, ya tentu mereka sepakat bahwa dalil yang tadi diperselisihkan ini bagi yang menerima itu ada isyaratnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Contoh misalnya begini, ada dalil yang diperselisihkan saddu zari'ah. Ya, saddu zari'ah itu kan diperselisihkan. Kalau dalam mazhab jumhur ulama saddu zari'ah itu dalil, tapi dalam mazhab Syafi'i kalau tidak salah itu bukan dalil. Ya, bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu bukan dalil, tapi dalam mazhab jumhur secara khusus mazhab Hambali itu adalah dalil seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Dan mazhab yang mengatakan saddu zari'ah itu dalil, dasar mereka malah Al-Qur'an, yaitu Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah engkau menghina Tuhan-Tuhan mereka karena akan berakibat mereka menghina Tuhanmu gitu. Nah, itu disimpulkan oleh mazhab jumhur inilah saddu zari'ah gitu. Nah, tapi kan dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan itu bagi kami bukan saddu zari'ah. Ya, kita tidak boleh menghina Tuhan mereka ya kan ayat Al-Qur'an bukan saddu zari'ah gitu. Nah, jadi sebenarnya sudut pandangnya yang berbeda gitu ya. Sudut pandangnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ditanyakan apakah ada isyarat, ya saya katakan ada. Tapi apakah isyarat itu diterima, disepakati atau tidak, ya ini lain lagi urusannya. Makanya dalilnya disebut dalil yang diperselisihkan. Nah, jadi ya kita tidak boleh mengklaim, oh nggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu sama seperti kita memvonis mereka menetapkan sesuatu tidak ada dalil. Gitu. Ya, tapi wilayah perselisihan sajalah seperti itu. Baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah talak ya tadi ya. Nah, ada talak. Ini sebenarnya termasuk persoalan yang memang menimbulkan persoalan baru gitu ya. Singgo taklik ini yang diucapkan setelah akad nikah gitu ya. Di satu sisi memang di negeri kita, ini kita ambil kasus di Indonesia ya. Di negeri kita talak tidak jatuh kecuali sudah ada putusan dari hakim. Padahal kalau kita bicara tentang hukum talak taklik, ya ucapan sirah taklik yang dibaca saat setelah akad, ya sebenarnya kan tanpa dibawa ke hakim aja udah jatuh itu talak kalau memang sudah tidak memenuhi apa yang dibaca saat sirah itu diucapkan gitu kan. Tidak memenuhi apa yang ada dalam sirah taklik. Nah, ini kan ada tidak sinkron gitu ya. Di satu sisi talak itu diakui kalau di pengadilan, di sisi yang lain dengan diucapkannya sirah itu kan disebutkan di akhir biasanya kalau aku melakukan bla 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 maka jatuhlah satu talak. Nah, nggak tahu saya karena saya terus nggak baca itu apakah ada di situ ada satu misalnya satu catatan yaitu jika dibawa ke hakim, kayaknya nggak ada ucapan seperti itu. Jadi langsung jatuh satu talak. Nah, inilah yang menjadi ketidaksinkronan antara sirah taklik dengan talak di pengadilan. Tapi ya wallahu alam lah, ini termasuk persoalan yang perlu diselesaikan juga dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di negeri kita gitu ya. Tapi begini Pak Ahmad, kompilasi hukum Islam yang menetapkan bahwa talak itu sudah jatuh kalau di pengadilan itu bukan berarti tidak ada dalilnya, ya. Karena memang sih jumhur ulama berpendapat
ucapan talak kalaupun tidak dibawa ke pengadilan itu memang jatuh, itu jumhur ulama gitu ya. Tetapi ada sebagian kecil ulama seperti pendapat sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib misalnya atau pendapat Ibnu Hazm Al-Thahiri yang menganggap talak itu sah kalau ada persaksian. Ya, berdasarkan ayat terkait dengan masalah roja'ah, masalah rujuk. Nah, jadi artinya konsep persaksian dalam talak ini yang diambil oleh sebagian kecil ulama akhirnya ditransformasikan dalam bentuk putusan pengadilan putusan hakim di pengadilan. Nah, jadi saya mengatakan itu bukan berarti bertentangan dengan syariat gitu ya, tapi bertentangan dengan pendapat jumhur. Nah, itu aja. Ya, bertentangan dengan pendapat jumhur kan beda dengan bertentangan dengan syariat gitu kan. Itu kan dua hal yang harus dibedakan gitu. Walaupun kita misalnya lebih cenderung saya nggak sepakat dengan pendapat kompilasi hukum Islam yang mengambil pendapat sebagai ulama. Tapi ya bisa menjadi solusi bagi para suami yang nggak tahu hukum talak, setiap hari mengucapkan kata talak kepada istrinya tapi masih juga berumah tangga gitu kan. Nah, kan juga repot. Harusnya sudah talak bain kubro, ya istrinya nikah dengan orang lain, ya lebih dari 3 gitu. Nah, akhirnya pengadilan malah menjadi solusi. Ya udahlah, kamu taubat nasuha, jatuh 1 talak gitu. Nah, jadi karena nggak disaksikan kan gitu kan. Nah, jadi intinya ini memang satu persoalan. Ya saya nggak tahu solusinya seperti apa karena tidak sinkron antara sibuk talik dengan ketentuan talak di negeri kita yang harus melalui putusan hakim gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara hukum positif di negeri kita. Nah, sedangkan kalau masalah terakhir itu masalah apa tadi? Zakat ya? Terakhir masalah apa Bapak Ahmad MZ? Saya juga lupa, nggak nyatet tadi. Masalah distribusi zakat dengan transfer ya. Transfer ya. Ya. Jadi zakat ditransfer. Ya sebenarnya sih itu kan metode saja. Memang sih hukum asalnya kan zakat itu ditunaikan secara langsung ya. Dan secara langsung ini sebenarnya dengan 2 cara. Apakah lewat amil zakat atau langsung kepada mustahik. Itu bisa dua-duanya, bisa milih salah satu dari 2 hal itu gitu ya. Tapi ya karena zakat itu adalah akad, artinya akad itu pemberian antara satu pihak kepada pihak yang lain, ya maka otomatis apapun bentuk pemberian akad itu selama dia tidak bertentangan dengan ketentuan syariat ya sah-sah saja. Ya sama seperti kita jual beli barang menggunakan transfer. Ya pada dasarnya kan boleh saja dan akadnya sudah berlangsung ya seperti jual beli online dan seterusnya gitu kan. Nah, itu bisa nggak ada masalah. Itu metode saja sebenarnya. Jadi karena dia akad maka boleh. Ya. Saya nggak nanya sah tidaknya. Itu metode yang dipakai masuknya ke metode yang mana di antara 10 itu, Ustaz? Kalau dalam kasus distribusi zakat ya sebenarnya tidak terkait dengan masalah kias. Ustaz, itu kalau kita kan zakat kan kalau pakai mazhab Imam Syafi'i makanan pokok. Nah, kita zakat pakai duit nih. Maksudnya zakat. Maksudnya zakat fitrah. Saya pikir zakat mahal dari sedikit ya. Ya kalau zakat fitrah misalnya menggunakan uang ya yang diterima oleh mazhab Hanafi lalu ditolak oleh jumhur ulama ya ini kan kita bisa zakat fitrah ya. Itu kalau dalam mazhab Hanafi sebenarnya sih bukan kias. Dasar mazhab Hanafi itu bukan kias. Ya, mazhab Hanafi itu mendasarkannya kepada maslahat sebenarnya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ugnuhum fi hadzal yaum ya, penuhi kebutuhan mereka pada hari itu. Dan memenuhi kebutuhan itu kan artinya tidak harus pakai makanan pokok kalau dalam tradisi masyarakat kita kan. Nah, itu yang dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi. Walaupun dalam hal ini jumhur ulama menolak istislah. Ini sebenarnya akan kita bahas nanti istislahi ya sebenarnya ada istilah istislahi itu. Jadi ditolak oleh jumhur atas dasar maslahat itu bertentangan dengan nas. Karena ada nas yang mengatakan faradha Rasulullah sha'an min tamrin wa sya'iri dan seterusnya gitu kan. Berarti di sini kasusnya bukan perdebatan antara nas sama qiyas sebenarnya. Kasusnya adalah perdebatan antara atau ada kontradiksi antara nas dengan nas, tapi mazhab Hanafi mengambil unsur maslahat yang ada pada nas yang bertentangan dengan nas yang satunya. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya nanti masuk dalam bab ta'arudul adillah juga, ya, kontradiksi antara dua nas atau 2 dalil. Jadi bukan masalah qiyas sebenarnya gitu. Ya, Puan. Baik, Ustaz. Mungkin karena waktunya juga udah. Ini ada satu pertanyaan dari chat lumayan menarik karena singkat aja pertanyaannya, dan mungkin jawab secara umum juga. Kan kalau jual beli darah itu haram karena darah itu adalah benda najis. Nah, gimana kalau misalkan
ada jual beli darah sistemnya kontrak. Ustaz. Orang sakit leukemia, ada orang yang darahnya itu langka. Nah, ada orang yang ngontrak untuk beli darah di dia. Gimana tuh hukumnya, Ustaz? Oh, maksudnya kontrak itu kalau pas lagi butuh baru dia... Ya, dia dikontrak darahnya, Ustaz. Ya, sebenarnya sih hukum asalnya nggak boleh kalau itu akadnya jual beli ya. Baik. Artinya karena jual beli benda najis itu tidak boleh. Tapi bisa saja akadnya nanti dirubah. Ya. Misalnya akad dirubahnya itu apa? Misalnya pihak yang mendapatkan donor darah ini tadi ya semacam memberikan hadiah misalnya atau semacam apa ya analoginya beginilah, sama seperti kiasnya mazhab bukan kias, seperti mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa jual beli kotoran hewan itu kan haram. Ya, kecuali kalau dicampur dengan tanah. Nah, yang dijual belikan itu tanahnya gitu. Oh iya. Atau berdasarkan akad ijaroh, karena ngumpulin tanah itu ngumpulin kotoran hewan itu nggak mudah gitu kan. Ya udahlah kamu beli ijaroh, jasa saya aja ngumpulin kotoran hewan tadi. Nah, udah kalau akadnya ijaroh intinya bukan darahnya bukan kotoran hewannya yang jadi objek akad gitu ya. Tapi adalah jasa ngumpulinnya atau campuran yang suci dalam benda yang najis itu. Nah, kalau misalnya dalam wilayah darah ini, ya tadi kayak ngambil darah itu kan juga perlu usaha gitu ya. Kemudian, pokoknya seperti itulah. Intinya yang dihindari, darah itu jangan dijadikan objek akad. Jual belinya, karena itu benda najis. Dan menjual belikan najis ya hasilnya haram. Gitu. Tapi dicari unsur yang lain. Jadi masuk dalam bab hilah syar'iyah sebenarnya ya. Baik. Karena kalau misalnya dia tidak diberi sesuatu juga, ini darahnya sangat langka sekali gitu kan. Kayak semacam ya intinya kan Allah mengatakan wa idza hayyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi asana minha. Jadi ada orang yang menghadiahkan darahnya ya kita balas dengan hadiah yang lebih baik. Kan begitu kan ketentuannya. Nah, jadi bukan itu jual beli sebenarnya gitu ya. Baik. Nah, maka tidak boleh misalnya ada akad jual beli, saya beli ini sirrohnya nggak boleh diucapkan. Saya beli darah sekian dengan atau saya terima uangnya sekian. Ini nggak boleh. Oke. Jadi kembali kepada akad yang lain. Lebih ya, ke hadiah berarti dia saya yang aman. Ya, hadiah atau jual beli jasa atau ya apalah intinya di luar objek akad jual beli darah itu. Baik. Nah, ini keluasan ajaran Islam seperti itu. Ya bukan menghalalkan yang haram ya. Bukan menghalalkan yang haram. Ini malah jadi jalan kebaikan juga sih. Jadi kan ada orang mau ngasih darah diapresiasi sama yang minta gitu. Iya, ya tadi wa idza hayyitum bi tahiyyatin itu kalau berdasarkan keumumannya kan kita dianjurkan membalas kebaikan orang lain walaupun konteks ayatnya adalah salam dengan yang lebih baik. Ya kita diucapkan assalamualaikum. Ya sebenarnya kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, maka begitu juga dengan hal-hal yang lain. Para ulama menegaskan bisa diumumkan. Nah, seperti itu. Ya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Jadi karena waktu udah melewati kita, berapa menit lagi kita bakal melaksanakan sholat maghrib. Mungkin dicukupkan aja kalau misalkan ada pertanyaan dari pemirsa yang masih mengganjal, bisa ditanyakan langsung ke Ustadz Isnan Ansori besok hari. Jadi insya Allah untuk kajian hari ini, kajian Ustadz Isnan ini yang terakhir. Kemudian besok, insya Allah Ustadz Isnan akan tetap ngisi. Mungkin di sini saya share screen sebentar. Nah, ya, jadi besok insya Allah dari subuh kita bakal sampai sore, gitu sampai malam nih. Ada 5 mata kuliah. Ada 5 mata kuliah. Yang pertama Ustadz Sarwat, Ustadz Ajib, Ustadz Firman, Ustadz Isnan di jam yang sama. Insya Allah kita bakal bahas tema baru, istinbat istislahi. Kemudian qawaid fiqhiyah bersama Ustadz Ahmad Zarkasi. Baik, mungkin hanya ini dari kita. Saya juga cukup, Pak. Baik, mungkin kita tutup saja langsung ya. Mungkin satu lagi informasi bagi pemirsa yang ingin menyumbangkan hartanya, bisa langsung ditransfer ke Bank Muamalah atau Bank BNI Syariah yang terdapat di samping saya. Mungkin langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga pamit Sozefa dan jamaah sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.